Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di The Fools and His Mind. Bersama saya di sini The Fools. Ya namanya agak silly ya. Ya mungkin baru itu sih kepikiran namanya. Nah, di video episode pertama saya kali ini saya akan membagi sedikit pengalaman saya sebagai dokter muda. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar dokter muda itu apa, atau bahkan belum pernah sama sekali mendengar apa itu dokter muda. Nah, jadi di sini saya ingin memberi sedikit gambaran terkait dokter muda, apa bedanya dengan dokter yang benar-benar dokter kayak gitu. Nah, oke. Jadi pendidikan dokter di Indonesia adalah salah satu jalur yang digunakan oleh seseorang itu supaya menjadi seorang dokter. Oke. Nah, di mana pendidikan dokter itu ditempuh kurang lebih 5-6 tahun lah. Rata-rata 5-6 tahun di seluruh universitas yang ada di Indonesia, universitas yang ada pendidikan dokternya. Jadi pendidikan dokter itu secara garis besar terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase preklinik dan fase klinik. Nah, apa bedanya? Jadi pada saat sudah daftar, sudah diterima di salah satu pendidikan dokter. Kalau saya sendiri kebetulan kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Pulau Jawa ya. Nah, di sana saya mendaftar. Setelah mendaftar, saya mengikuti tes. Tesnya ada 2 ya, tes tulis sama tes wawancara. Jadi pertama tes tulis, setelah lulus tes tulis, kemudian lanjut tes wawancara. Di tes wawancara, di sana nanti dites psikologinya gimana, visi misinya apa ke depan sebagai seorang dokter kayak gitu. Itu bakal ditanya sana, tapi tes wawancara ini dilakukan setelah lulus tes tulis. Oke, setelah lulus tes wawancara dan saya sudah sudah resmi menjadi salah satu mahasiswa pendidikan dokter di universitas tersebut. Nah, secara langsung saya juga resmi sebagai mahasiswa kedokteran preklinik, di mana preklinik itu artinya mahasiswa kedokteran yang baru belajar materi kedokteran secara teori, belum secara klinis. Klinis itu ke rumah sakit kayak gitu loh. Jadi preklinik materi-materi yang diterima atau materi-materi yang dipelajari sebatas teori dan praktek juga, tapi prakteknya di luar setting rumah sakit. Artinya masih di kampus kayak gitu. Sedangkan fase klinik yaitu fase nanti segala macam pembelajarannya itu di luar kampus dan itu udah di rumah sakit langsung. Oke, itu garis besarnya. Nah, kita fokus ke tahap preklinik dulu. Nah, tahap preklinik yaitu tahap dari awal kali kuliah setelah diterima tersebut sampai lulus wisuda sarjana kedokteran S1. Nah, jadi fase ini disebut sebagai fase preklinik. Oke, di fase preklinik itu ngapain aja? Nah, di fase preklinik ini kita itu mempelajari semuanya memang. Baik dari teori kayak misalnya tentang anatomi tubuh, tentang fisiologi tubuh, tentang patofisiologi tubuh. Nah, jadi untuk belajar sebagai seorang dokter itu ada banyak ilmunya. Nah, ada banyak ilmu yang harus pelajari. Tapi ada beberapa ilmu dasar yang perlu diketahui. Yaitu yang pertama anatomi. Anatomi itu ilmu tentang struktur tubuh kayak kepala, isinya apa aja. Kayak itu kepala kan nanti ada otak, ada wajah kayak gitu kan. Perut itu isinya apa aja, ada sistem digestif atau sistem pencernaan, isi usus, lambung, sebagainya macam itu dipelajari di ilmu anatomi kayak gitu. Kemudian setelah paham ilmu anatomi di tahap preklinik ini, ilmu apa lagi yang penting? Ada ilmu fisiologi. Ilmu fisiologi itu nanti mempelajari tentang proses-proses fisiologis atau proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya gimana seseorang itu bisa makan. Oke. Nah, makanan itu dalam tubuh tuh gimana kayak gitu. Diserapnya bagaimana, terus energi itu dihasilkan seperti apa. Nah, sehingga ilmu anatomi dan fisiologis adalah ilmu yang menjadi satu kesatuan. Kita tuh paham
Misalnya kita paham kayak kalau sistem pencernaan tuh isinya mulut, tenggorokan, lambung, usus, rektum, dan anus kayak gitu. Oke, kita paham strukturnya. Oke, tapi fungsinya kita paham nggak? Nah, fungsinya itu dipelajari di ilmu fisiologi. Kayak mulut itu fungsinya mengunyah, kemudian lambung itu mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Terus usus itu fungsi utama menyerap makanan, kayak gitu. Itu di fisiologi. Sehingga dua ilmu ini nggak bisa dipisahkan. Oke, setelah tahu ilmu anatomi dan fisiologi, kemudian kita itu juga belajar tentang patofisiologi, ilmu tentang penyakit kayak gitu. Jadi, setelah kita tahu normalnya tubuh, nah jadi alhamdulillah saya masih sehat, normalnya seperti ini, saya bisa melihat dengan normal, saya bisa makan dengan normal. Nah, nanti kita juga belajar ilmu tentang penyakit. Nah, ya istilahnya patologi gitu, ilmu tentang penyakit. Nah, patu penyakit, logu logi dari logus artinya ilmu ya kalau nggak salah ilmu. Jadi ilmu tentang penyakit. Nah, ilmu tentang penyakit itu nanti dipelajari patologi nanti isinya kayak seumpamanya lambung itu kalau lagi luka itu kan eh, erosi tuh atau lecet-lecet gitu lambungnya. Nah, kenapa sih bisa lecet? Nah, kalau udah lecet efeknya apa kayak gitu. Nah, itu dipelajarin di patologi. Nanti kayak, oh ini lecetnya karena makan pedas kebanyakan, atau enggak makannya enggak teratur kayak itu, atau stres berlebih sehingga nanti lambungnya lecet-lecet kayak gitu. Nah, oh kalau lecet-lecet nanti gejalanya apa aja? Nyeri perut, terus mual muntah, kembung. Nah, itu dipelajari di patologi kayak itu. Tapi patologi kita bisa paham kalau anatomi dan fisiologinya udah tegak kayak gitu. Anatomi, fisiologi masih goyah, patologi kita nggak bakal paham kayak gitu. Oke, setelah anatomi, fisiologi, dan patologi kita udah pahami, kemudian kita akan belajar ilmu tentang pengobatan atau istilahnya tata laksananya kayak gitu. Oke, ini dipelajari ada banyak tata laksana ya. Mulai tata laksana itu secara umum ada dua. Ada yang medikamentosa dan non medikamentosa. Artinya apa? Medikamentosa itu eh, terkait dengan obat-obatan medik kayak gitu. Non medikamentosa, non obat-obatan. Misalnya kayak terapi perilaku kayak gitu. Misalnya ya seperti tadi yang penyakit MAH kayak gitu. Kalau penyakit MAH itu obatnya apa? Misalnya obatnya antacid, trauma kayak gitu kan. Nah, itu nanti dipelajari dalam ilmu farmakologi. Misalnya farmakologi itu ilmu tentang obat-obatan. Nanti kerja obat ini di lambung tuh ngapain aja. Nah, itu dipelajari di farmakologi. Nah, sedangkan yang non-medikamentosa itu seperti kebiasaan. Misalnya kayak eh, dikasih tahu pasiennya, kamu nih sakit lambung nih, makannya jangan yang pedas-pedas dulu ya, makannya teratur. Nah, itu lah yang dipelajari di tahap preklinik. Nah, jadi ada anatomi, ada fisiologi, ada patologi, ada farmakologi, dan sebenarnya ada banyak ilmu yang lainnya. Seperti ilmu parasitologi tentang parasit, kemudian imunologi tentang sistem imun, dan biokimia tentang biokimia makhluk hidup kayak gitu. Ilmu patologi klinik tentang lab-lab dan banyak sekali ilmunya. Nah, ini dipelajari di setting kampus kayak gitu. Kita baca buku, sebagai seorang mahasiswa kedokteran baca buku, dan setelah baca buku, nah dengan harapan dasar-dasar ini bisa melekat di mahasiswa kedokteran. Nah, nanti juga mempelajari tentang bagaimana berhadapan dengan pasien kayak gitu, dengan pasien simulasi tentunya ya, nggak pasien yang sebenarnya. Nanti didatangkan pasien simulasi, nanti sebagai mahasiswa kedokteran harus mampu untuk memahami penyakitnya. Jadi nanti ada pasien simulasi, misalnya kayak tadi, ambil saja contoh penyakit diare atau mencret ya. Nanti kita tanya tuh gejala mencret itu apa saja, gejala mencret, kemudian di temuan fisiknya di badannya itu yang aneh itu apa, sehingga nanti bisa didiagnosis dia mengalami diare.
dan nanti obat-obatnya apa aja. Nah, itu dipelajari di setting preklinik. Nah, setelah 3,5 sampai 4 tahun belajar di preklinik dan diakhiri dengan wisuda, sehingga seorang mahasiswa kedokteran itu nanti gelarnya cuma sarjana kedokteran. Jadi nama misalnya Muhammad Fulan Esket gitu. Muhammad Fulan sarjana kedokteran. Nah, setelah sudah memiliki gelar sarjana kedokteran, bukan berarti dia sudah dokter. Belum, teman-teman, belum. Nah, dia cuma punya gelar sarjana doang, belum punya sertifikat atau surat izin untuk menjadi seorang dokter. Nah, bagaimana cara seseorang mahasiswa kedokteran itu bisa mendapatkan gelar dokter sehingga bisa mengobati? Di mana kalau teman-teman lihat di papan-papan nama praktek atau enggak ya nama dokter tentu di depannya ada kata dokter DR gitu kan, DR kecil, DR titik nama kayak gitu. Nah, itu bisa diraih ketika sudah menjalani tahap pendidikan klinis. Oke. Nah, jadi setelah sarjana wisuda S1 mendapatkan gelar sarjana kedokteran, nah setelah itu sebelum masuk tahap klinis di rumah sakit, kita akan seorang mahasiswa kedokteran itu akan disumpah. Nah, sumpahnya itu namanya sumpah dokter muda. Nah, jadi dilakukan sumpah dokter muda. Setelah dilakukan sumpah dokter muda, nanti baru boleh dicap sebagai atau diberi nama sebagai dokter muda. Atau bahasa gaulnya itu koasisten gitu. Koasisten dokter. Artinya ya jadi asisten atau pembantu dokter sementara seperti itu sebelum jadi dokter beneran. Nah, jadi dokter muda itu adalah gelar yang diberikan kepada mahasiswa kedokteran yang sudah tamat sarjana kedokteran 3,5 tahun dan siap diterjunkan ke tahap klinis. Nah, di tahap klinis itu atau fase kedua dari pendidikan dokter ini nanti dilaksanakan di rumah sakit. Nah, di rumah sakit, baik rumah sakit pendidikan ataupun rumah sakit yang bekerja sama dengan kampus tersebut kayak gitu. Nah, di sini saya mungkin di sini yang lebih dititik beratkan ya tentang pengalaman saya di dokter muda dan terutama di channel ini. Saya menjadi dokter muda sejak sampai saat ini baru sekitar 1 tahun 2 bulan. Udah sekitar 14 bulan saya menjalani pendidikan dokter muda di salah satu rumah sakit umum daerah yang ada di Jawa, di Pulau Jawa. Ya, tahap secara umum ya, biar teman-teman tahu, tahap klinis ini dijalani selama sekitar 18 sampai 24 bulan atau ya 1,5 sampai 2 tahun seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung, pendidikan dokter itu sekitar ya 5 sampai 6 tahun. Nah, tergantung lambat atau cepat dia lulus, atau rajin atau enggak. Nah, di tahap klinis ini, pertama-tama memang, ya meskipun kami sudah paham, artinya teori udah memegang utuh teori. Tapi ketika pertama kali diterjunkan ke rumah sakit itu, sama sekali blank. Sama sekali mendadak lupa semuanya kayak gitu loh. Padahal nih udah dewa-dewa banget, kayak udah semester tua di waktu masih di kampus kayak itu, udah belajarnya udah banyak buku nih baca kayak gitu. Wah, kalau ketemu pasien A, aku bakal nanya gini, aku bakal terapinya seperti ini kayak gitu. Nah, setelah masuk di rumah sakit, setelah ketemu pasien, mendadak lupa kayak gitu, mendadak hilang ingatan. Nah, itu mungkin karena baru pertama kali masuk juga ya. Nah, tapi pride-nya itu tinggi banget. Kenapa? Karena kami sudah boleh menggunakan jas dokter. Nah, sebelumnya di kampus itu
menggunakan jas dokter itu hanya pada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, waktu praktek lapangan ke puskesmas, kayak itu pakai jas dokter. Kemudian kayak, menghadapi pasien simulasi pakai jas dokter. Ya gengsi gitulah, "Wih, udah pakai jas dokter." Tetapi waktu sudah di pendidikan klinik atau pendidikan dokter muda, memakai jas dokter itu mendadak berat gitulah, mendadak berat. Begitu banyak tanggung jawab, begitu banyak beban yang harus dipikul. Nah, jadi pertama kali ya tak ceritain ya, pertama kali masuk di menjadi dokter muda itu, kalau saya sih kalau nggak salah sekitar bulan April. Sekitar bulan April kami langsung dikirimkan ke rumah sakit masing-masing. Jadi kami dipencar tuh, satu fakultas itu dipencar ke beberapa macam ke beberapa rumah sakit. Nah, pertama kali saya ke sana, saya ketemu dengan jadi pendidikan klinik itu nanti dibagi-bagi. Ada 12 bagian atau 12 stase. Nah, ada stase penyakit dalam, stase kandungan atau obgyn, ada stase bedah, saraf, mata, THT, sebagai macam ya. Nah, saya pada saat itu pertama kali di stase obgyn, obstetrik dan ginekologi atau stase kandungan. Ini merupakan pelajaran yang paling saya nggak seneng waktu di kuliah. Jujur, saya tuh paling nggak seneng sama kandungan. Nggak tahu kenapa ya, males aja gitu belajarnya. Tapi ya tetap saya pelajarin sih, tetap saya dalami ilmu-ilmunya. Tapi kalau interest aja, endilalahnya ya jelek nasibnya gitu loh. Saya dapat mungkin karma aja ya. Saya mengadaptirikan pelajaran ini kayak itu, padahal penting banget. Dia bisa menyelamatkan banyak nyawa ibu kayak gitu, menyelamatkan nyawa orang yang baru lahir kayak gitu kan. Ini fungsinya obgyn. Nah, jeleknya saya pertama masuk di mana saya belum siap untuk koas dan saya disuruh masuk obgyn langsung. Dan nggak boleh nawar-nawar. Kalau udah itu ya itu. Nah, pertama saya masuk ini. Nah, pada saat saya sudah di dalamnya, nah saya kenalan tuh sama dokter-dokter spesialisnya di sana. Nah, dokter spesialisnya di sana itu alhamdulillah baik-baik. Waktu itu ada 4 dokter, maaf, ada 3 dokter, dan dokternya semuanya baik-baik. Udah kenalan sama dokter. Dokternya waktu itu mengatakan bahwa kalian ini baru pertama kali ya koas di sini, atau ya gampangnya koas ya. Kalau nyebut dokter muda tuh ya jarang sih disebut dokter muda karena panjang. Sering nyebutnya koas. Ya kalian baru pertama kali ya koas di sini. Ya dokter baru pertama kali. Ya soalnya kakak tingkat juga ada yang koas di sana dan masih menempuh pendidikan juga. Jadi kami angkatan kedua, istilahnya dokter muda baru atau koas baru yang di sana. Nah, ya dokter kami baru nih, kayak gitu ngomongnya. Ya dokter, kami baru di sini, mohon bimbingannya. Oke, untuk seminggu pertama ini kalian cuman observasi aja ya, nggak boleh tindakan dulu. Dalam hati saya sih, mau tindakan apa? Paham aja belum mau ngapain kayak gitu loh. Oke dok, terima kasih. Nah setelah itu kami langsung tuh ke bangsal kayak gitu, ke bangsal khusus kandungan. Nah, di bangsal khusus kandungan itu udah ketemu nih sama kakak tingkat, udah dikasih wejangan, dikasih arahan mau ngapain aja kayak gitu. Nah udah tahu nih nanti kalau ada pasien ibu hamil kayak gitu mesti diapain. Kami udah paham kayak gitu. Diajarin dikit sedikit meskipun masih terbata-bata kayak gitu. Nah, waktu baru masuk, tiba-tiba nih, tak kira pasiennya tuh kayak, ya kalau di kampus itu pasien kandungan tuh ada 2 macam doang. Pasien yang mau melahirkan, dan juga pasien cuman kontrol rutin. Ibu hamil yang kontrol rutin. Nah, tiba-tiba dapat telepon nih dari IGD. Jadi di IGD itu
teman-teman udah tahu kan kalau IGD itu fungsinya untuk menerima pasien gawat darurat kayak gitu. Tapi ada bagian IGD yang namanya PONEK yang berfungsi untuk istilahnya menampung dari ibu-ibu hamil. Ibu-ibu yang mau brojol kayak itu masuknya ke PONEK. Jadi waktu masuk ke rumah sakit nanti nggak tidur di bed IGD, tapi nanti ada ruangan khusus untuk proses bersalin namanya PONEK. Nah, tiba-tiba ada telepon, kring. Ya, kakak tingkat angkat dong kayak gitu ya. Halo, ya gimana? Di PONEK ada pasien. Oke, di PONEK ada pasien. Nah, kami sontak dong, ya agak girang gitu sih pertama. Wah, ini nih pasien pertamaku nih, pasien asli pertamaku. Nah, setelah mendengar teleponnya itu, kami berbondong-bondong. Nah, waktu itu kalau koas itu berkelompok ya. Jadi satu kelompok saya itu ada 4 orang. Ada 4 orang, kakak tingkat juga ada 4 orang. Jadi, tapi di bangsal kala itu ada pasien juga, ada pasien ibu-ibu yang mau melahirkan juga. Jadi dibagi 2. Waktu itu ada 8 orang, 4 adik tingkat dan 4 kakak tingkat. Nah, di mana dibagi 2 kayak gitu. Yang jaga bangsal itu ada 4 orang, 2 kakak tingkat, 2 adik tingkat. Yang ke PONEK ada 4 juga. Nah, ke PONEK lah kami. Dari bangsal nih keluar ke PONEK ada sekitar perjalanan 2 menit lah, 2-3 menit. Waktu juga jalan buru-buru, kami jalannya buru-buru kayak itu. Sampai di PONEK. Nah, sampai di PONEK ini, nah di sana udah ada dokternya. Ya, emang ada dokter IGD juga yang nanti bantu bersalin. Ada dokter IGD, ada ada Bu bidannya juga. Kenapa mereka nelpon kami? Nah, karena kami pendidikan kayak gitu. Jadi setiap ada pasien baru di PONEK, kami selalu ditelepon. Nah, kayak gitu. Nah, sampailah kami di PONEK kayak gitu. Setelah sampai di PONEK, dokternya lagi duduk. Nah, dia langsung ngasih tahu, "Dek, itu diurus dulu pasiennya, nanti lapor ke saya." "Baik, Dok." Nah, spontan dong, waktu itu kan saya belum tahu apa-apa nih, ini pasien kayak gini tuh mau diapain sih, kayak gitu. Sebelumnya kan settingnya cuman waktu di kampus cuman kayak, ya udah ada pasien, kita tanya-tanya, dilakukan pemeriksaan, kayak gitu. Tapi waktu saat di sana tuh mendadak canggung kayak itu mau ngapain. Nah, untung aja ada kakak tingkat. Nah, kakak tingkatnya pertama ngasih tahu, "Mau nyoba nggak?" "Aduh, Kak, saya belum ngerti nih, tolong dicontohin dulu deh." Nah, kakak tingkatnya nyontohin, jadi dicontohin nih kayak ditanya dulu, namanya siapa, tak contohin ya, "Ibu namanya siapa?" "Namanya Ibu X." "Usianya berapa?" Terus tinggalnya di mana, semuanya ditanyain kayak gitu. Terus ditanyain juga kayak keluhannya apa. Nah, pada saat ibunya bilang keluhannya rembes-rembes, dokter. Nah, spontan itu rasanya anget banget. Wah, udah dipanggil dokter nih. Padahal belum dokter kayak gitu, baru dokter muda. "Oh ya, dicatat dah tuh. Oh, rembes-rembes. Udah keluar darah belum dari jalan lahirnya?" Kayak gitu. Jalan lahir maksudnya Mrs. V ya. Ya. "Oh, udah jam segini. Terus ditanyain tuh, sebelumnya ada riwayat benturan, kapan nih menstruasi terakhirnya. Nah, yang fungsinya nanti untuk ngitung kapan, untuk menghitung perkiraan lahirnya kayak itu. Nah, semuanya ditanyain tuh, setelah ditanyain, langsunglah ke pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik itu apa? Pemeriksaan seluruh tubuh kayak gitu. Nah, di sini tuh ini pertama kali saya jujur ya melihat wanita seutuhnya kayak gitu. Sebelumnya yang namanya kandungan orang hamil kan bagian terpenting perut dan itu yang Mrs. V ya. Kalau di kampus kemarin itu ya ada manekin, jadi ada boneka kami belajarnya dari boneka kayak gitu. Jadi
cara ngelahirin gimana, cara meriksa perut dari boneka, itu semuanya dari boneka. Tapi ini pertama kali saya belajar dari orang beneran. Dan itu sama sekali nggak ada pikiran yang aneh-aneh ya. Di otak saya itu waktu itu excited banget kayak itu. Wah, ini pertama kali nih lihat eh, orang hamil atau bagian itunya secara beneran gimana sih kayak gitu. Saya tuh jujur nggak ada pikiran mesum sama sekali tuh nggak ada. Alhamdulillah murni waktu itu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin ya excited aja sih. Hmm, Koas pertama saya juga. Nah, waktu itu otomatis ibunya disuruh buka bajunya dulu, buka baju, diperiksa dulu semuanya dari atas, wajah diperiksa, kemudian perutnya juga diperiksa, dipegang-pegang perutnya, nanti nanti dilihat nih bayinya itu udah siap untuk hamil belum, maaf, untuk hamil, udah siap untuk dilahirkan belum. Nanti namanya pemeriksaan itu namanya Leopold kayak gitu. Leopold itu ada 4 teknik atau 4 prosedur. Ini fungsinya untuk menentukan dari posisi janin. Nanti ada Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Nah, fungsinya untuk, janinnya ini, nanti janin itu teman-teman di dalam perut tuh muter, janin tuh muter. Tapi pada saat mau melahirkan, kepala janin itu harus di bagian bawah kayak itu, di perut bagian bawah. Jadi dia tuh ya udah mau siap-siap keluar aja. Eh, Kayak gitu. Itu normalnya. Nanti ada bagian normalnya ada lagi. Oke, nanti diperiksa terus kakak tingkat nih. Coba kamu periksa. Ah, oh iya iya, coba kak saya periksa kayak gitu. Wah, pertama kali nyobain Leopold kan kayak, wah, ini tuh kayak, oh ini tuh kepala ya kayak gitu. Bukan, itu tuh bokong. Oh iya. Ya, Leopold 1 itu nanti megang di bagian ulu hati kayak gitu loh. Leopold 1 tuh megang ulu hati. Nah, nanti kita rasakan itu kepala atau bokong kayak gitu. Kalau kepala itu keras biasanya melenting keras. Kalau bokong itu lunak kayak gitu. Yang namanya newbie ya. Nanti waktu dipegang nih, oh daerah fundal namanya. Daerah fundal nih di ulu hati kalau orang hamil. Dipegang itu apa nih, bokong atau kepala? Oh ternyata itu tuh bokong, padahal ya baru pertama kali megang ya. Bokong. Saya tuh merasa, oh ini tuh kayaknya kepala deh kayak gitu. Tapi ternyata salah. Itulah pentingnya pendidikan klinis kayak gitu. Jadi setelah lulus sarjana kedokteran, ujuk-ujuk jadi dokter enggak. Karena belum pernah menemukan pasien secara langsung. Itulah pentingnya pendidikan klinis atau fase klinis. Nah, kemudian lanjut Leopold 2 tuh. Leopold 2 untuk menilai dari punggungnya itu sebelah mana. Jadi ya bukan tengkurap sih, menghadapnya kemana. Terus dipegang-pegang kan perutnya. Kalau punggung itu Leopold 2 tuh dari samping perut megangnya. Cuy diginiin. Cet. Oh, ini tuh bagian apa? Oh, ini tuh bagian punggung kayak gitu. Di punggung otomatis di panggian punggung itu paling atas tuh ada bagian jantung. Nanti kita bisa dengarkan kok pakai alatnya namanya Doppler. Mungkin setting zaman dahulunya pakai lendek namanya, kayak teropong suara kayak gitu. Tapi sekarang udah pakai sinyal ultrasound, pakai Doppler namanya, untuk mendengarkan denyut jantung atau denyut nadi janin dalam kandungan. Nah, pertama kali tuh saya pakai Doppler karena di kampus, di pendidikan preklinik tuh kami nggak pernah kenal yang namanya Doppler kayak itu. Pakainya lendek. Jadi kayak ya pakai, coba saya carikan gambarnya. Kayak alat zaman dahulu kayak gitu loh. Nah, itu suara jantung bayinya terdengar, janinnya terdengar sekali. Duk 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 cepat. Manusia itu kalau udah lahir seperti kita, denyut jantungnya tuh 60 sampai 100 kali per menit. Jadi kecepatannya kayak ini. Duk duk, lup duk, lup duk, lup duk, lup duk, lup duk. Nah, itu 60 sampai 100 kali per menit kalau gitu ya. Tapi kalau janin itu tuh normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Jadi itu cepet banget. Duk 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 duk. Kayak gitu, cepet banget. Suaranya tuh ya keras dan cepet kayak itu. Kayak lagi genderang perangga gitu pokoknya.
Nah, itu level 2. Level 3 nanti untuk mengetahui nih bagian terendah janin, apakah kepala atau bokong nih. Kalau dia kepala berarti udah siap dilahirkan dengan normal. Nah, nanti kalau dia bokong berarti wah ini perlu penanganan khusus kayak gitu. Level 3 dan level 4 nanti untuk menilai apakah udah masuk rongga panggul apa enggak. Nah, intinya kayak gitulah. Setelah Leopold, nah setelah pemeriksaan Leopold, datanglah pemeriksaan yang dibilang ya pemeriksaan di organ intimnya, di Mrs. V atau di vaginanya. Nah, di mana pemeriksaan ini namanya vaginal touche (VT). Nah, jadi waktu itu pertama kali ya dicontohin dulu ya. Dicontohin dulu, ibunya disuruh mengangkang dulu waktu itu, mengangkang terus dibuka. Waktu itu pakai sarung, ibunya pakai sarung, sarungnya dibuka. Dan saya di sana melihat suatu fenomena unik yang pertama kali saya lihat meskipun belum nikah, yaitu vagina. Yes, saya lihat menarik. Nggak seindah yang di video-video itu sih. Beda, pokoknya beda. Ya, mungkin teman-teman ada yang nonton video-video, ya video XXX kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan vagina dari ibu hamil, terutama yang mau melahirkan, beda sekali. Tidak indah sama sekali kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman lihatnya dari sana ya. Kalau saya sih lihatnya dari buku anatomi ya. Di buku anatomi itu detail ya mempelajarinya. Struktur itu udah saya lihat sih, tapi cuma digambar doang. Nah, tapi sini beda banget. Jadi kalau teman-teman, ya mungkin ada teman-teman sini mahasiswa koas juga, ada juga dokter preklinik, beda kok. Tampilannya beda ya. Di sana saya lihat, wah, oh seperti ini tuh tampilannya sebenarnya kalau lagi hamil. Nah, kemudian dilihat sama kakak tingkat saya waktu itu, oh seperti ini. Terus melakukan pemeriksaan VT tadi, vaginal touche. Kita memasukkan jari seperti ini, jadi kayak tembakan. Nah, tapi cuci tangan terlebih dahulu, jadi harus bersih. Cuci tangan terlebih dahulu, setelah cuci tangan aseptik, pakai sarung tangan steril. Nah, tangan seperti ini masuk nih. Setelah masuk, kemudian dirasakan tuh ada beberapa hal yang harus dinilai kayak gitu. Beberapa hal yang harus dinilai. Nah, SOP-nya sih, SOP yang sebenarnya sebelum kita memasukkan tangan kita pakai sarung tangan, itu tuh harus dibersihkan dulu. Nanti dibersihkan. Nah, ini bedanya pendidikan klinis sama pendidikan akademis kayak gitu. Jadi secara teoritis SOP-nya sebelum kita melakukan pemeriksaan vaginal touche dibersihkan dulu, daerah vaginanya dibersihkan dulu, sehingga ketika kita memasukkan jari kita untuk melakukan pemeriksaan, kita dokter ya, seorang dokter kayak gitu. Ya udah, saya sekarang ngomongnya seorang dokter aja ya, nggak pakai kita aja. Ntar kalian-kalian yang nggak dokter mau nyoba lagi. Ya seorang dokter dibersihkan dulu vaginanya, sekitar vaginanya. Habis itu baru boleh masukin sarung tangan. Tangan kita yang udah isi sarung tangan. Masuk nanti menilai tuh ketubannya udah pecah belum, kepalanya gimana. Nah, kayak gitu. Saya sempat nyoba. Jujur jari tangan saya ini pendek. Pendek banget. Jadi saya sempat nggak pede. Tapi saya coba aja. Saya ambil cuci tangan, ambil sarung tangan, dan coba masukkan. Setelah saya masukkan, set, hangat rasanya. Kayak gimana ya? Bukannya jorok ya. Ini buat kepentingan menyampaikan pengalaman saja, bukannya jorok. Dan saya waktu itu sama sekali nggak ada pikiran negatif sama sekali. Karena emang waktu itu kondisinya emergency, ibunya kesakitan, dan saya excited karena melihat pasien pertama saya dan sekaligus tegang
karena ibunya ngeluh sakit sepanjang diperiksa itu. Oke, saya masukkan, saya periksa, saya rasakan semuanya, dinding vaginanya licin kayak gitu, terus selaput ketubannya saya rasakan, dan saya masukkan lebih dalam, agak nggak bisa, nggak ketemu. Menurut kakak tingkat saya ketemu, kepalanya itu kerasa, tapi kok saya nggak kerasa ya. Nah, akhirnya dengan manuver-manuver tertentu, akhirnya tangan saya nyampe kepala dan terasa kepala kayak itu. Oh, ini kepala ya, kayak gitu loh. Terus kayak ya kayak batok kelapa gitu lah. Tapi nggak sekeras itu ya, masih agak lembek dikit kayak gitu kepala. Oke. Yang terpenting sih bukaan. Jadi mungkin kalau yang nonton ini wanita yang udah pernah melahirkan, nanti ada istilah bukaan. Jadi itu dari rahim, jadi struktur organ kewanitaan itu ada tiga struktur utama. Ada vagina, nanti gambarnya ada vagina, kemudian ada uterus, kemudian ada ovarium. Ya, jadi kalau orang ibu hamil, janinnya itu ada di mana? Janinnya itu bukan ada di vagina, tapi ada di uterus kayak gitu, atau di rahim. Nah, di rahim, pintu masuk atau pintu keluar rahim ke vagina itu namanya cervix. Jadi lupa. Cervix. Nah, cervix itu nanti dia itu seperti terowongan yang dimana dia akan semakin melebar ketika sudah mendekati waktu kehamilan. Jadi nanti waktu kehamilannya itu waktu kehamilan nanti cervix itu bisa melebar sampai 10 cm. Jadi nanti ada istilah bukaan 1, bukaan 2, bukaan 5 sampai bukaan 10. Nah, jika sudah 10 cm berarti bayi itu udah siap untuk dilahirkan kayak gitu. Atau udah dipimpin untuk mengejan ibunya. Oke. Ya, jadi di observasi tuh waktu itu kami kebetulan waktu itu bukaannya udah 10. Udah siap untuk dilahirkan kayak gitu. Jadi waktu diperiksa, wah ini tuh udah bukan. Saya udah waktu itu juga pertama kali belajar rasanya bukaan itu seperti apa kalau di kenyataannya kayak gitu. Ternyata oh ini udah bukan 10 nih kayak gitu. Meskipun saya belum bisa merasakan dengan benar ya bukan 10 itu seperti apa, tapi udah ada gambaran wah itu. Udah bukan 10. Oke. Setelah kami lakukan pemeriksaannya, kami laporkan ke dokternya, dan dokternya bilang, oke kita lakukan persalinan sekarang. Nah, waktu itu langsung dilakukan persalinan. Nah, waktu itu saya dan kakak tingkat sebagai asisten, dan juga ibu bidannya asisten yang menjadi kepala atau pemimpin persalinan atau dokter jaga IGD. Oke, dokter jaga IGD-nya memimpin persalinan. Tes. Itu sekitar 10 menit. Kami memaksa ibunya untuk narik nafas dan dorong. Tarik nafas, Bu, dorong, ngedan. Wah, itu proses yang sangat sulit bagi saya. Tak lihat tuh, aduh ibunya kasihan banget mukanya sampai gitu. Dan ibunya juga dimarah-marahin gitu loh karena ngedannya salah kayak gitu. Bukan gitu, Bu, cara yang ngedan, cara mengejan itu kayak gini, kayak gitu. Di perut bukan di wajah. Jadi kalau ibu-ibu mau melahirkan tuh rata-rata dia tuh mengedan itu kayak sebenarnya orang melahirkan itu kayak orang BAB. Jadi rasanya mules, dan nanti kalau mau melahirkan itu ya kayak gimana kita kalau mau BAB kayak gitu. Ngedannya kayak mau BAB. Tapi rata-rata ibu itu pusat kekuatannya itu nggak di perut tapi di wajah. Jadi gitu. Nggak di perut kayak gitu kayak mau BAB. Ya singkatnya lahir. Oke, setelah bayi lahir, uwe kayak gitu kan. Setelah bayi lahir, habis itu potong plasenta atau ari-ari.
Jadi setelah melahirkan bayi, kita melahirkan ari-ari kayak itu, atau plasenta istilahnya. Oke. Saat itu saya belum boleh melakukan tindakan apapun. Sebenarnya ya, kalau pesan dari dokter spesialis penanggung jawabnya, saya nggak boleh melakukan tindakan apapun, tapi kakak tingkat, ya namanya kakak tingkat baik ya, saya diberi kesempatan buat ikut melakukan pemeriksaan. Tapi pada saat tindakan persalinan, saya asisten, tapi asisten pandang doang, cuma liatin doang kayak gitu. Oke, waktu itu kakak tingkat saya diberi kesempatan sama dokternya untuk melahirkan plasenta. Ya, untuk melahirkan plasenta. Saat dilahirkan plasentanya, set, keluar. Kok aneh? Saya pikir, itu plasenta kah? Kenapa saya bisa heran kayak gitu? Karena plasenta itu, ya saya tahu anatomi plasenta kayak gitu. Nah, tapi ini kok plasenta itu bentuknya lebar. Dia kayak cakram. Plasenta itu bentuknya kayak cakram. Warnanya kebiru-biruan lah. Merah-merah kebiru-biruan. Dan ada talinya kayak gitu. Itu keluar. Tapi kok aneh. Kok bulat bentuknya kayak gitu. Kok bulat. Kok ini merah. Merah kegelap-gelapan dan bulat. Oh, ini tuh namanya plasenta, kok beda ya kayak di buku anatomi kayak gitu. Saya berpikir kayak gitu. Tapi ketika saya melihat raut wajah dokternya langsung pucat tiba-tiba. Wajah dokternya langsung pucat. Dia langsung ngomong kayak gini. Aduh, gawat. Ini komplikasi. Ah, komplikasi apa dokter? Kan kami tanya tuh. Ini namanya kalau nggak salah, aduh, bentar. Saya lupa. Penyakitnya apa ya? Bentar. Inilah jeleknya dokter muda. Kalau habis lewat stase itu dia langsung lupa kayak itu. Uterus service. Ah ya, pokoknya uterusnya keluar aja deh, rahimnya keluar kayak gitu. Ya, coba ntar saya cari ya. Aduh, maafkan saya. Tertio uteri, reverse uteri, apa sih uteri? Ya, pokoknya itu. Jadi uterusnya keluar, rahimnya keluar kayak itu. Jadi kalau boleh kasih tahu ya, jadi kalau rahim itu bisa bertahan di dalam perut itu karena disokong sama tali-tali atau istilah ligamen. Jadi ada ligamen yang menyokong dari rahim itu tetap berada di tempatnya. Oke. Nah, namun plasenta itu menempel di dinding rahim kayak gitu, menempel di dinding rahim. Nah, ketika plasenta mau dilahirkan, sebenarnya plasenta itu menempel keras dinding rahim. Namun ketika sudah melahirkan, plasenta itu bakal lepas dengan sendirinya. Nah, tapi ketika plasenta itu ditarik dengan paksa atau mengalami manuver-manuver yang nggak wajar, sehingga dia nggak terputus dari dinding rahim secara penuh, nah itu bakal menyebabkan rahimnya tertarik keluar juga. Rahimnya tertarik keluar dan nanti akan menyebabkan terjadi, bukan torsio ya. Iya, coba ntar saya cari. Nah, seperti itu. Iya, rahimnya keluar kayak gitu. Nah, ya. Nah, setelah keluar, saya lihat nih, saya pandangin terus. Waduh, terus gimana nih? Nah, dokternya pucat waktu itu, dokternya pucat sekali, dan dokternya langsung nyuruh salah satu bidannya untuk menghubungi spesialis kandungannya. Karena tindakan ini suatu kegawat daruratan kayak gitu loh. Nah, setelah itu dokternya
langsung tuh melakukan prosedur kegawat daruratan karena berdarah-darah juga waktu itu, darahnya banyak yang keluar. Nah, akhirnya ditata laksana shock. Nah, shock hipovolemik. Nah, shock hipovolemik udah ditata laksana semua. Alhamdulillah ibunya masih selamat waktu itu. Nah, sembari menunggu dokter spesialisnya. Nah, dokter umumnya waktu itu melakukan tindakan namanya reposisi. Jadi, nah diambil tuh tangannya itu dimasukkan ke dalam si rahim itu, dimasukkan ke dalam rahim. Rahimnya sekarang udah di luar. Terus rahimnya itu didorong masuk ke dalam vaginanya dan didorong ke atas lagi, dan tangannya nempel kayak ini. Jadi satu tangan ini masuk ke dalam vagina. Nah, segini masuk ke dalam vagina. Bayangkan gedenya. Nah, jadi organ vagina itu bisa melar kayak gitu, masuk ke dalam vagina, dan ini ditahan sampai 10 menitan. Sampai akhirnya dokter spesialisnya datang, dan dokter spesialisnya yang melanjutkan proses reposisi tersebut. Nah, jadi dokter spesialisnya datang, kemudian langsung dokter spesialisnya yang mengambil alih. Seperti itu. Dan alhamdulillah prosesnya berlangsung dengan normal. Sebenarnya ada banyak hal yang dilakukan sih, selain dari tata laksana cairan, nanti juga ada tampon sebagai macam kayak gitu. Nah, tapi inti yang saya ingin sampaikan, sebagai dokter muda yang baru pertama kali koas atau pertama kali menjalani fase pendidikan klinis, saya sudah dihadapkan dengan kasus yang berat seperti ini gitu loh. Padahal saya berharap cuman kayak, saya dapat ada ibu hamil datang, keluhannya kayak anemia, kalau nggak cuman kayak, persalinannya normal kayak gitu. Malah dapat persalinan yang normal di awalnya tapi berabe di akhirnya kayak gitu. Nah, itu pengalaman pertama saya. Ya mungkin bagi sebagian besar orang atau bagi sebagian mahasiswa kedokteran ini biasa aja sih. Biasa aja sih pengalamanmu tuh. Tapi ya bagi saya itu berkesan sekali. Karena itu pengalaman pertama saya ketika masuk koas atau masuk menjadi dokter muda dan menemukan pasien seperti itu. Dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa bagi saya. Dan sampai sekarang saya masih ingat detail kejadiannya. Oke. Ya jadi seperti itu ya, pendidikan dokter klinis. Nanti seperti itu ketika sudah menjalani semua stase, ke-12 ya berbeda, setiap universitas itu stasinya beda, jumlah stasinya beda-beda, tapi di tempat saya 12. Ketika sudah menjalani 12 stase tersebut, nanti kami akan melakukan ujian nasional, ujian kompetensi dokter Indonesia UKDI kayak gitu, ujian nasional. Kalau lulus ujian nasional, barulah kami bisa dilantik atau disumpah sebagai dokter. Oke. Di sini setelah ujian nasional dan dinyatakan lulus, kami akan disumpah atau sumpah dokter. Nah, setelah sumpah dokter, barulah kami mendapatkan gelar dokter di depan nama kami kayak gitu. Jadi gelar sarjana kedokteran itu udah bisa dihilangkan karena di depan sudah tergantikan dengan titel dokter kayak gitu. Dokter the full kayak gitu. Bukan the full sarjana kedokteran lagi, tapi dokter the full. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ya intinya pendidikan dokter, seseorang itu bisa menjadi dokter dengan menjalani pendidikan dokter, di mana pendidikan dokter itu ada 2 tahap preklinik dan tahap klinik. Tahap preklinik itu nanti di kampus mempelajari berbagai macam materi, anatomi, fisiologi, patologi, farmakologi, parasitologi, klinik, materi-materi semuanya. Kemudian diakhiri dengan wisuda dan mendapatkan titel sarjana kedokteran. Setelah mendapatkan titel sarjana kedokteran, dia melakukan sumpah dokter muda. Nah, sumpah dokter muda setelah
sahkan menjadi dokter muda, kemudian lanjut menjalani fase pendidikan klinis. Di fase pendidikan klinis ini nanti ilmu-ilmu yang didapat di tahap sarjana atau tahap klinik akan diaplikasikan dengan bertemu dengan pasien langsung. Seperti itu. Setelah pendidikan klinis ini sudah dilaksanakan sekitar 2 tahun, diakhiri dengan ujian nasional. Jika lulus, kemudian dilakukan sumpah. Nah, setelah dilakukan sumpah, barulah mendapatkan gelar dokter dan memiliki kompetensi untuk mengobati pasien, kayak gitu. Jadi dokter muda bedanya sama dokter apa? Dokter muda itu hanyalah tamatan sarjana kedokteran. Sedangkan dokter yang sebenarnya itu adalah dokter yang sudah melewati fase klinis kayak itu dan udah disumpah dokter. Oke. Dan dia punya wewenang dalam mengobati, sedangkan dokter muda belum. Nah, sehingga kalau dalam pendidikan dokter muda mengalami kesalahan, yang salah bukan dokter mudanya, tapi dokter penanggung jawab mahasiswa kala itu. Ya, sekian. Aduh maaf, videonya panjang sekali. Nah, ini mungkin video pertama saya terkait mulu. Video pertama saya di channel ini, di channel The Fools and His Mind. Ya, semoga sedikit menghibur teman-teman yang lagi gabut, nggak ada tontonan kayak gitu, bisa sedikit ya terhibur dengan cerita saya yang nggak begitu menarik ini ya. Ya mungkin di video-video berikutnya nanti video ini akan saya buat lebih seringkas mungkin dan semenarik mungkin seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga teman-teman bisa ya terhibur dan mendapatkan sedikit gambaran tentang apa itu dokter muda dan apa itu dokter yang sebenarnya kayak gitu. Ya dokter umum lah, dokter umum ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.